Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tepatnya di tanggal 22 April 2023 di hari Sabtu. Hari ini saudara-saudara kita pemeluk agama Islam merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan setelah 1 bulan penuh lamanya mereka semua melakukan sebuah ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini tidak hanya sebuah seremoni menahan rasa haus, rasa dahaga, menahan rasa lapar. Akan tetapi jauh di dalam makna menjalankan ibadah puasa ini sendiri, ketika kita sudah menyelesaikan 1 bulan penuh lamanya beribadah puasa, yang inti dasar dari bulan suci Ramadan ini adalah kita semua satu sama lain akan melakukan sebuah tradisi silaturahmi, saling bertemu, saling memberi maaf. Dan di sini, di kesempatan yang luar biasa ini, saya memberikan topik video yang saat ini sedang Anda tonton, memaafkan suatu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi suatu hal yang sukar untuk dilakukan. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa saya membawakan judul memaafkan suatu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi suatu hal yang sukar untuk dilakukan? Ini dikarenakan seringkali kita melakukan, dan itu boleh dikatakan secara sadar kita dapat merasakan ketika ada sebuah konflik interest, ketika adanya sebuah problematika yang sudah terjadi dengan seseorang, dan problematika tersebut mengena di hati kita dan menggores di hati kita, walaupun mungkin kita sudah berusaha untuk menyelesaikan,
telah mengucapkan sebuah kata maaf kepada orang yang telah menggores sebuah peristiwa yang masuk dalam hati kita, tapi realitanya ketika kita masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut secara sempurna, ketika kita bertemu dengan orang yang tadi setelah beberapa lama menggoreskan peristiwa momen yang tidak dapat kita lupakan tadi, itu rasa jengkel, rasa dongkol, rasa dendam itu masih ada di dalam lubuk hati kita. Dan itu artinya kata memaafkan yang tadi telah Anda ucapkan itu hanya sebuah seremoni atau ucapan. Tapi dalam lubuk hati yang terdalam Anda masih ada rasa dendam, masih ada akar kepahitan dalam hati Anda. Dan ketika itu tidak segera dapat Anda bereskan, hidup Anda akan menderita ketika kita tidak mampu untuk melupakan, melepas, memaafkan peristiwa yang sudah terjadi, dan itu tidak ada gunanya untuk kita senantiasa ingat, senantiasa pelihara, senantiasa kita biarkan kenangan memori itu tetap ada di dalam lubuk hati kita. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa ketika kita masih ada rasa benci, rasa dendam, rasa amarah akan adanya sebuah peristiwa tadi, terutama ketika kita masih ada rasa dendam, kita tidak bisa memaafkan orang tersebut. Itu ibarat kita meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati akibat racun yang sedang kita minum tadi. Jadi ketika kita ini masih getem-getem bahasa Jawanya, itu yang rugi bukan orang yang kita getem-getemi tadi. Getem-getem itu bahasa Jawa ya, atau menggebu-gebu bahasa Indonesianya. Ketika kita masih menggebu-gebu, masih ingin membenci, ingin masih selalu memelihara kebencian, kerasa sakit hatian yang telah dilakukan oleh seseorang, masih supaya tetap awet di dalam lubuk hati kita ini tadi, itu pada dasarnya yang akan menuai kerugian, yang akan menghantam kesehatan fisik maupun kesehatan mental, itu adalah diri Anda sendiri. Apalagi jika orang yang Anda benci, orang yang saat itu Anda masih jengkel, dongkol, orang yang saat itu masih Anda menaruh rasa dendam tadi, sudah berhasil merilis sebuah peristiwa. Dan
perlu saya ingatkan bahwa sebuah kejadian itu terjadi adalah kontribusi dari dua belah pihak. Tidak bisa dalam sebuah kejadian itu hanya terjadi hanya yang berperan aktif atau yang menimbulkan kejadian hal yang tidak menyenangkan itu hanya satu pihak saja. Jadi pada dasarnya dalam momen Idul Fitri yang saat ini sedang diperingati, saya ingin menekankan pada Anda sekalian, terutama yang masih hanya bisa mengatakan kata maaf tapi tidak bisa melakukan memaafkan secara utuh, merilis emosi yang masih ada dalam hati Anda. Berusahalah untuk merubah hal tersebut. Dan satu hal lagi yang lebih saya tekankan, kata memaafkan. Kalau kita masih menyimpan ego yang sangat keras, kata saya sudah memaafkan. Terlepas itu memang kejadiannya benar bahwa Anda bukan troublemaker-nya, tapi Anda yang menjadi korban dari seseorang yang hobinya sebagai troublemaker. Itu artinya ketika Anda mengatakan saya sudah memaafkan, dan itu menegaskan bahwa Anda adalah orang yang benar dan orang yang Anda maafkan adalah orang yang bersalah. Itu untuk hal yang memang realitanya Anda bukan troublemaker dan Anda adalah korban dari seseorang yang suka melakukan troublemaker. Akan tetapi banyak hal dalam hidup ini yang tanpa kita sengaja, bahwa apa yang terjadi antara dua belah pihak yang sempat bersiteru, bersitegang, itu tidak jarang adalah kedua belah pihak ini sama-sama salah, sama-sama ego, sama-sama sebagai troublemaker. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang satu sama lain saling menyakiti hati. Dan ketika itu terjadi, mulailah untuk Anda bijak bahwa perlunya untuk melakukan pemaafan secara sempurna, secara utuh, itu tidak untuk menguntungkan orang yang Anda maafkan. Tidak hanya menguntungkan orang yang tadi sebagai seorang troublemaker, tapi kata mau untuk memaafkan secara sempurna itu jauh lebih menguntungkan untuk diri Anda sendiri. Karena dengan Anda berhasil melakukan memaafkan secara utuh, secara sempurna, melepas segala amarah, melepas semua emosi, kebencian, dendam yang saat itu masih ada dalam lubuk hati Anda pada seseorang yang tadi Anda benci. Itu saya ulangi, ibarat meminum racun, dan Anda mengharapkan yang
mati akibat racun tadi orang yang Anda benci. Ini sampai saya ulangi 2 kali karena itu sama sekali tidak tepat. Ketika masih Anda simpan akar kepahitan, ketika Anda masih menyimpan rasa benci, dendam, tidak lain tidak bukan kerugian secara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani yang akan tergerogoti, yang akan mengalami sebuah kerusakan mentalitas dan jasmani adalah diri Anda sendiri. Jadi itulah video yang saya buat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri yang hari ini sedang kita rayakan bersama. Semoga video yang saya buat memaafkan suatu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi suatu hal yang sukar untuk dilakukan bisa Anda renungkan. Semoga video ini bisa berguna, bermanfaat, dan semoga di momen yang luar biasa ini kata memaafkan ini tidak hanya mudah untuk diucapkan, tapi juga mudah untuk dilakukan secara sempurna. Melepas semua ego, melepas semua akar kepahitan, melepas semua rasa dendam yang telah tertanam, entah itu baru saja, entah itu sudah lama. Yang penting adalah satu kata: memaafkan orang lain. Keuntungannya adalah untuk diri Anda sendiri. Dan tutuplah ego bahwa Anda mau memaafkan orang tersebut. Bukan artinya Anda yang benar dan dia yang salah. Tapi ini semua tidak lain tidak bukan adalah untuk kemenangan diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah dapat memaafkan orang yang telah menyakiti diri Anda, saat itu pula kebebasan dari akar kepahitan yang bisa merontokkan kesehatan fisik dan jasmani Anda lenyap. Dan ketika itu pula tekanan hidup yang ada dalam menjalani kehidupan selanjutnya akan menjadi zero atau nol. Kita kalau ketemu dengan orang yang tadi kita belum bisa memaafkan secara sempurna, seringkali hanya di depan saja kita bersandiwara, seolah-olah tertawa hahihi, seolah-olah saling menyapa, tegur sapa, tapi di dalam hatinya, yang dalam lubuk hati terdalam kita, ketika kita belum mampu merilis, belum mampu melakukan pemaafan secara sempurna, di dalam hati kita berdebar kencang. Bahkan terkadang muncul sebuah niat buruk untuk membalas jika ada sebuah kesempatan, dan itu sama sekali tidak diperlukan. Kiranya pesan singkat, video singkat yang saya buat ini bisa bermanfaat, sekaligus sebuah momentum bersilaturahmi
saling memaafkan seperti yang sudah saya sebut tadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.